Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatul islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pergi bersunat, ibu-ibu pergi mengaji. Jawab salam terdengar kurang semangat. Kalau tak semangat, nanti saya sunat. Oh salah, maaf. Saya ulangi lagi pantunnya. Anak-anak pergi mengaji, ibu-ibu pergi bersunat. Oh salah ya? Oh salah. Anak-anak pergi bersunat. Nah, itu betul. Ibu-ibu pergi mengaji. Jawab salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faradal jihada 'alal muslimin wa ja'alahu manata 'izihim wa rifihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatus sidqi wal haqq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karimil ladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillal haqqa jihadi wa ala alihi baitihil athhar wa ashabihil abrar allazina amanu bihi wa saddaqu bima jaa bihi wa sarru ala nahjihi wa qatadaw bi sunnatihi wa ala man jaa mimman ba'dahu minat tabi'in wa tabi'ihim wa ala kulli man sara ala nahjihim wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumidin. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Masjid At-Taqwa Kampung Boyan, yang saya hormati orang tua kita, ni orang tua saya Pak Haji Main, ya. Kalau saya berdiri di samping beliau bergetar hati dan kaki saya. Kemudian yang saya hormati, ya, para alim ulama, cerdik pandai, orang-orang tua, para imam, dan juga ini ada orang tua saya juga yang saya kenal, Pak Dayat, izin Pak ya. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Pemuda Hijrah Selingga, ya, beserta para jajarannya, ya, anak-anak muda yang sangat luar biasa yang pada hari ini tidak pernah berhenti untuk menebarkan energi-energi kebaikan, dan kita bersyukur dengan itu. Sekedar informasi saja, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pemuda Hijrah Selingga ini, ya, sudah 4 tahun berdiri di bawah asuhan bimbingan, ya, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mulyadi LC, pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman, dan juga di bawah binaan orang Kampung Boyan juga, ya, Ustadz Jumadi, ya, sehari-hari sebagai staf kantor urusan agama Singkep Barat. Kemudian ada juga Ustadz Abdul Aziz Al-Hafiz, ya, pengelola Majelis Ilmu Hubul Mustafa,
Ini merupakan sebuah keberkahan bagi kita ya di Kabupaten Lingga ini, kemudian khususnya di Kecamatan Singkep. Allah telah memberikan ya, lewat anak-anak muda ini ya, diberikan kekuatan untuk terus berbuat baik. Anak-anak muda yang risau dengan kondisi pergaulan remaja, yang kerisauan mereka tidak hanya mengkritisi, tapi memberikan solusi terhadap apa yang terjadi dengan memberikan wadah. Ya, kalau saya lihat ada pengajian ya, kitab-kitab fikih oleh Ustaz Abdul Aziz Al-Hafiz, yang mengikutinya tidak hanya anak-anak muda, orang-orang tua juga banyak. Belajar tahsin tilawah Al-Quran juga bersama Ustaz Abdul Aziz. Kemudian juga ada majlis ilmu dengan Ustaz Mulyadi. Ternyata tidak hanya sekadar bergerak ke sana kemari, tapi juga mereka diisi dengan keilmuan, kefakihan. Dan selain itu juga di samping penguatan ya, sakofah keislamannya, mutsakaful fikr, mereka juga menguatkan satu sisinya adalah pemenuhan kebutuhan jasadiahnya, kawil jisim, ya, membentuk klub olahraga futsal. Ya. Karena kita tahu salah satu karakteristik anak-anak muda, pemuda Islam itu, dia harus memiliki akidah yang bersih, tidak rusak, tidak terbawa ke dalam kesyirikan. Kemudian mempunyai aktivitas ibadah yang benar, tidak melenceng ke sana kemari. Yang berikutnya, mereka punya akhlak yang kokoh, matinul khuluq. Kalaulah anak-anak muda ini pintar, ibadahnya baik, tapi akhlaknya rusak, adab kepada orang tua tidak ada, maka rusak juga. Karena salah satu misi Rasulullah adalah memperbaiki akhlak, maka akhlak juga adalah tujuan utama dari pemuda hijrah Selingga ini. Dan yang tak kalah penting adalah selain mustaqafu fikir, sakofah keislamannya, agar ia tidak menjadi orang-orang yang semangat tapi sesat, ia juga harus diimbangi dengan kawil jisim, fisik yang kuat. Karena dakwah ini butuh fisik orang yang kuat. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, al-mu'minu qawiyyu khairun. Mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik dia. Wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal mu'mini dha'ifa, daripada mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih baik dia, lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Meskipun kata Rasulullah, dan orang-orang mukmin yang lemah jangan pula menjadi lemah semangat. Karena disambung berikutnya kata Rasulullah, wa fi kulli khair, dan dua-duanya terdapat kebaikan. Karena yang paling penting adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah ketakwaan yang kuat. Oleh karena itu, mengapa kita berpikir begini? Karena Islam ini adalah syamil, ya, mutakamil. Islam ini sempurna. Tidak boleh kita berpikir Islam itu secara parsial. Ibadah saja, fisik tidak diperhatikan, ya. Kemudian belajar saja, fisik tidak diperhatikan. Semuanya kita perhatikan. Ada keseimbangan, tawazuniyah dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kita berdoalah, semoga pemuda hijrah Selingga ini diberikan keistiqomahan. Ya, kita tidak bisa berharap kepada orang-orang lain, ya, kepada yang berkuasa siapa saja, tapi kita berharap kepada niat kita untuk memperbaiki keadaan umat ini. Dan alhamdulillah Allah munculkan sebuah komunitas yang punya kerisauan terhadap masalah umat ini. Ya. Ya. Maka kita berdoa semoga istiqomah. Fastaqim kama umirtu. Ya. Istiqomahlah di jalan Allah yang lurus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti disampaikan oleh ketua tadi, ya. Minta mohon istiqomah, konsisten. Karena mulai melenceng-lenceng nanti berbahaya. Biasa manusia, ada peran iblis di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan rasa syukur itulah kita mencoba untuk, ya, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran kita pada hari ini. Sebuah rasa syukur yang mendalam, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nafas-nafas kehidupan.
nafas-nafas kebaikan, ya. Karena tanpa kebaikan itu maka hidup kita tidak bermanfaat, ya. Dan ketika kita mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mulai memberikan janjinya kepada kita akan menambah ziyadah kenikmatan itu kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ya, Allah bersumpah, ya, Ia akan memberikan tambahan kenikmatan jikalau kita bersyukur. La in syakartum, jikalau hamba-hambaku bersyukur kepada aku atas nikmat yang aku berikan kepada mereka, maka Allah akan la'azidannakum, Allah akan menambah nikmat-nikmat itu kepada kita. Akan tetapi jika sebaliknya, jikalau kita mulai ingkar atas pemberian Allah kepada kita, tidak merasakan nikmat itu, wala in kafartum inna azabi lasyadid, sungguh Allah akan memberikan siksa yang sangat pedih kepada kita. Dan kita bila menakar diri, apakah kita bersyukur apa tidak? Dan salah satu rasa syukur itu adalah juga kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana yang diajarkan para guru-guru terhadap murid-muridnya, memperbanyak salawat. Salah satu ibadah yang dianjurkan para ulama kepada muridnya adalah memperbanyak salawat. Ya, salawat kalau kita lihat, ya, berasal dari kata salawatan, jamak dari kata salat, artinya doa. Ya. Kita berdoa, artinya berdoa untuk Rasulullah, itu secara bahasa sebenarnya. Tetapi secara pemahaman para ulama, ya, salawat itu bukan kita mendoakan Rasulullah, tetapi kita mendapat kebaikan dari salawat itu. Sebagaimana yang kita fahami dalam sebuah ayat, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi. Lalu seruan yang berikutnya adalah innallah, ya, hai orang-orang mukmin, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dengan salam penghormatan. Jadi dalam ayat ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Yang kedua, perintah kepada orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi. Ya. Imam Al-Qurtubi mengatakan yang pertama adalah ketika Allah bersalawat kepada Nabi, Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Ketika malaikat bersalawat kepada Nabi, maka malaikat berdoa dan memohon ampun kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita sebagai umatnya bersalawat, adalah sebagai bentuk pengagungan dan permohonan doa kepada Rasulullah SAW. Maka yang butuh salawat itu adalah kita. Maka marilah kita bersalawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab Rasulullah pun telah menjanjikan, ya, man shalla alayya wahidah, barang siapa, kata Rasulullah, bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asra, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan juga salah satu ciri-ciri orang yang bakhil, pelit, kedekut. Tahu ibu-ibu orang kedekut? Tahu tak orang pelit? Dulu waktu masih SD, kalau kita nak tengok orang kedekut itu dari mana? Dari pengalaman, dari tengkuk dia tengok. Ya. Mak, engkau ni kedekut. Padahal dia rajin ngasih duit. Karena badannya kurus, tengkuknya cekung. Kasihanlah yang kurus-kurus, ya. Hanya ditempel pakai lakban, dicat dia supaya nampak tidak lekuk. Itu orang kedekut. Itu mainan anak sekolah. Tapi kata Rasulullah, bukan orang kedekut itu yang punya tengkuknya lekuk, bukan. Orang yang kedekut itu, bakhil itu adalah al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang apabila disebut namaku di sisinya, falam yusalli alai, ia tidak mau bersalawat. Marilah kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Takut dia menggerakkan bibirnya. Maka kita biasakan bersalawat kepada Nabi sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai doa kita agar nanti di hari kiamat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu, ya, bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita merasa kita hadir di muka bumi ini, kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk menguasai dunia ini, bukan. Tapi adalah untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja, ya. Allah menciptakan manusia, jin ini tidak lain hanya untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak lain dan tidak bukan hanya itu saja. Oleh karena itu kita menyadari apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, dari kita tidur, terjaga, main HP, kemudian chat, kemudian apa lagi, dan macam-macam sampai kita tertidur lagi, itu adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bernilai ibadah, maka niatnya harus jelas. Ibadah itu ada dua sih. Ya, kalau kita belajar ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu seperti ibadah yang telah disyariatkan, adalah solat, puasa, haji yang ada aturannya di sana. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang memang tidak ada aturannya. Ya, seperti kita pahami bahwa ya, kalimat ketauhidan yang tertinggi itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang iman yang paling terendah itu adalah menyingkirkan duri di jalan. Jadi kalau kita lemah iman, boleh pulang ke rumah kita cari duri-duri selumba-selumba, itu kan bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah besok, ya, pergi ke sekolah, ada apa? Nyari selumba, takut tercucuk orang. Ini kan iman juga. Ibadah itu sebenarnya. Jadi Islam ini semua kebaikan itu dihargai, ya. Maka salah satu syarat ibadah itu yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah sesuai syariatnya. Ya. Maka kalau kita pahami itu, maka hidup kita menjadi tenang. Kebaikan mulai tersebar. Sama seperti teman-teman di PAS ini, sibuk sana sini. Kalau niatnya karena Allah, itu ibadah. Ditambah lagi nih ibadah mahdoh tadi. Ya. Mengapa? Karena ada ayat yang mengatakan bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, bukan lillahi mantan, bukan. Ya. Itu harus kita pahami. Jadi tidak ada ucapan aku mencintaimu, hidup dan mati, tidak ada. Hidup dan mati hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita pahami. Mengapa kita berpikir begini? Agar kita pahami, ketika kita melakukan itu, maka akan timbul rasa syukur yang mendalam dalam diri kita, bahwa ternyata Allah menciptakan kita ini dengan enteng saja. Sebenarnya kita harus melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu. Tetapi mengapa itu menjadi sulit? Karena ada pihak ketiga yang mulai meracuni hal ini. Ini yang harus kita pahami. Ya. Adik-adik PHS, ya, anak-anak sekolah, ya. Kalau kita lihat anggota PHS ini banyak dari lintas sektoral. Ada dari guru, pegawai negeri, ada pengusaha, ada anak sekolah, ada pedagang, ada polisi. Jadi semua masuk ke dalam ini, dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Kita kembali kepada materi tadi, ya. Oleh karena itu, lalu bagaimana cara kita melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Bagaimana penghambaan kita kepada Allah berjalan dengan lancar? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa harus ditingkatkan? Karena kita akan mendapat dua hal. Selain kita mendapat, ya, hadiah ketaatan itu adalah ketakwaan, kemudian ketakwaan itu adalah bentuk dari pahala-pahala yang kita dapatkan. Yang kedua adalah alam akan memberikan manfaatnya kepada kita. Ketika orang mukmin bertakwa, beriman kepada Allah, maka langit dan bumi akan memberikan kebaikannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Dan jikalau sekiranya, kata Allah, penduduk negeri-negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Syaratnya cuma beriman saja, bukan bekerja. Ya, bukan cari duit, bukan, beriman dan bertakwa. Maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Apa
Apa berkah dari langit? Allah turunkan hujan, ya, pergantian musim yang baik, ya. Dari bumi apa? Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada pokok durian, pokok mempelam, ya, pokok durian dan pokok mempelam ditanam di sebelah-sebelah, tapi durian rasanya beda dengan mempelam, ya. Itu luar biasa, ya. Sebentar lagi kan musim durian, itu keberkahan. Maka orang-orang dulu, ya, kalau jatuh durian pertama, apa yang dilakukan dia? Cari durian terbaik, dibuat kenduri. Nah, ini nanti kita tengok siapa yang punya kebun durian. Nah, dengar kata Pak Ustaz kemarin, awak jangan tak sedekah dulu. Ya, itu dulu. Sekarang juga ada, tapi jarang. Jatuh durian pertama, dilego, ya, jual, rugi. Kalau orang dulu tidak. Ketika jatuh durian, dicari durian yang terbaik itu dikumpulkan, dia diajak orang-orang kampung makan. Ya, didoakan. Semangatlah kita berdoa meskipun tak punya pohon durian. Itulah. Sekarang tidak bisa. Ya, pakai pakai duit. Ya, itu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Maka yang kita perlukan agar kita diberikan Allah penghambaan itu, kebaikan dalam beribadah kepada Allah, maka keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kedengarannya mudah. Yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah kita menyatakan kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah. Hasil dari keyakinan itu adalah kita melakukan perintah agama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-imanu takrirtu bilisan, ya. Tasdiqu bil qalbi, amalu bil arkan. Iman itu dicakap dengan kata-kata, lalu dimasukkan ke dalam hati, lalu ada amal perbuatan. Ketakwaan itulah nampak dari hasil dari iman itu. Lalu yang berikutnya adalah bersyukur kepada Allah atas segala yang didapatkan, ya. Jadi bersyukur itu setelah kita mendapatkan. Kalau kita iman dan bertakwa, maka Allah akan menambahkan, akan memberikan keberkahan. Tapi ketika kita bersyukur atas kenikmatan, Allah akan berikan ziyadah kenikmatan, tambahan kenikmatan. Seperti ayat yang dibacakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada tambahan kenikmatan. Ya. Jadi kalau beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan. Kalau kita bersyukur atas kenikmatan itu, Allah tambahkan lagi double kenikmatannya. Ya. Jadi kalau bapak-bapak punya istri yang soleha, dia bersyukur, ya Allah, Engkau berikan aku istri yang soleha. Itu hati-hati doanya, Bu. Dia minta tambah lagi. Ya, itu hati-hati, ya. Jangan salah bawa doa, ya. Sebab doanya gitu, bersyukur, ya. Ketika kita bersyukur, maka Allah berikan tambahannya. Tidak begitu juga. Ya, tidak begitu konsepnya. Nah, kedengarannya sangat mudah, ya, tinggal beriman, bertakwa dan bersyukur. Tetapi ini sulit kita lakukan. Mengapa? Karena ada sejarahnya mengapa manusia ini enggan bersyukur. Ya. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kata-kata saja. Kadang-kadang kita bersyukur ketika Allah memberikan kita kesenangan, kemenangan, kemudian planning yang tepat, alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan, kita tidak pernah mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kita mulai marah, murka. Ngapalah Allah ni tak berikan aku yang macam gini? Aku nak minta yang jilbab panjang, dikasih jilbab pendek. Ya. Tidak pernah bersyukur. Mengapa? Karena ada sejarahnya. Sejarahnya adalah ada makhluk Allah bernama Iblis, yang dia telah berikrar kepada Allah, ya, untuk melakukan, ya, dakwah juga. Ya, misinya sama dengan PHS ini. PHS mengajak kebaikan, kalau Iblis melakukan penyesatan. Ya. Sejarahnya kita lihat ketika Adam, ya, diciptakan oleh Allah, lalu diperintahkan Iblis untuk bersujud, maka Iblis tidak mau. Ya. Iblis tidak mau. Ya. Ketika Allah menyuruh Iblis keluar, ya, dari surga, Iblis bilang Allah menyesatkan dia. Ini kepala otak Iblis ini. Ya. Sudah dia tersesat, dia pula bilang Allah telah menyesatkan dia. Ya. Qala fabima awaitani la'ak dan nahum siratakal mustaqim. Ya. Qala fabima awaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata Iblis, Allah, karena engkau qala awaitani, ya, sama dengan kata adalaltani, itu menyesatkan. Karena engkau telah menyesatkan aku. Itu kata Iblis. Berani dia bilang Allah telah menyesatkan dia. Ya. Iblis ini playing victim dia. Dia berbuat salah, dia pula menderita. Kan banyak manusia yang macam gini. Dia mencuri, dia pula ngamuk-ngamuk. Ya. Kita nangkap anak sekolah tertangkap di semak-semak, bukan dia takut, dia marah kita, mengacau hak pribadi orang.
Ini perilaku anak sekarang. Jadi orang-orang soleh sekarang ketakutan berbuat baik. Ngapa? Orang-orang jahat berani playing victim. Dapat dari mana? Ajaran iblis. Ya. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, maka ya aku akan menghalangi mereka siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Ini janji iblis. Ya, dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Allah menangguhkan itu. Ya. Mengapa iblis begini? Karena dia sombong. Kita sama juga sombong. Kalau sombong macam iblis, ya. Karena dia merasa lebih baik daripada Adam, ya. Dalam ayat sebelumnya dia bilang, ya, qala khairam min, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, ya, min nar, aku ini diciptakan dari api. Ya, aku ini kulitnya putih, engkau hitam, ya. Aku lebih baik daripada engkau. Itu hati-hati, ya. Khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dari tanah. Mulai membanding-bandingkan. Ini perilaku iblis. Lalu yang kedua, iblis tidak hanya menghalangi manusia dari jalan yang benar. Yang kedua, iblis mengatakan, ya, summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim. Nah, iblis mulai nyusun strategi ini. Dan aku akan mendatangi mereka. Nah, jadi iblis ini dia tidak menghalangi saja. Tahu menghalangi, nak lewat dihalang, ya. Lewat. Gitu kan menghalangi. Tapi iblis tak sampai di situ. Orang menghalangi ini dia reaktif. Orang datang dia halang. Tapi iblis ini aktif. Nah, ini. Manusia tidak boleh reaktif, aktif. Reaktif itu macam mana? Kalau orang ceramah salah dikata. Itu reaktif. Orang aktif apa? Dia berdakwah. Salah benar lantaklah, yang penting belajar. Ya, orang ceramah dikata, tak betul ustaz tu. Itu reaktif. Tipe manusia reaktif. Iblis aja aktif. Maka kita harus aktif daripada iblis. Ya. Maka iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aidim. Lalu aku pasti akan mendatangi mereka. Didatangnya kita. Tengah malam diketuk pintu. Wih, sudahlah main Mobile Legend. Itu iblis bilang. Ya. Main slot. Ya, tidak ada di sini. Ya. Dari mana iblis mendatangi manusia? Min baini aidim, dari depan, ya. Wa min khalfihim, dari belakang. Tak cukup juga depan belakang, dari kanan, ya. Wa an aimanihim, dari samping kanan. Wa an sama'ilihim, dari samping kiri. 4 penjuru mata angin iblis dilantak ni kita. Apa tak badan kita kurus? Tiap hari bertumbuk dengan iblis. Kurus hatinya maksudnya, bukan kurus badannya. Badan boleh gemuk, tapi hati juga gemuk. Dengan badan besar, hati kurus, ya. Menurut para ahli tafsir, ya, arti dari depan itu adalah iblis akan menyesatkan manusia yang kuat beragama. Ya. Kita rajin beragama ni, rajin ngaji, disesatkan dia. Ya, dah mulai riak, ya, dah mulai besar, ya. Anta tatakabbaru, ya, sombong. Disesatkan dia. Dah lain. Banyak jamaah sering ceramah dah mulai. Ya. Lalu wa min khalfin, dari belakang. Apa dari belakang? Dengan kecintaan kepada dunia. Saya nak dakwah lah Pak. Kalau saya dah banyak duit. Ketika lagi banyak duit, kerja banyak percetakan ni. Contoh. Ya. Sibuk tak bisa berdakwah, ya. Mengapa? Sibuk ikut guru penggerak, pening kepala. Ya, tak sempat nak berdakwah. Ini. Apa lagi? Macam-macam, ya. Sibuk dengan urusan dunia, lupa dengan janji yang pertama. Ya. Sama seperti siapa? Sa'labah, ya. Sa'labah, ya. Lagi miskin, rajin ibadah, tapi pengen kaya, diberi kekayaan lupa, sibuk ngurus, ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah, yang ketiga, wa'an aimanihim, dari samping kanan. Dari samping kanan ini adalah iblis mulai memunculkan subhat-subhat dalam agama. Keraguan kita dalam kebaikan. PHS ini nampaknya tak betul. Ya, banyak disusupi ni. Ya, ni dakwah tak jelas ni. Jadi mulai keraguan-keraguan. Jadi kita pengen baik, diragu-ragukan. Itu sifat iblis. Maka kalau anda ada yang meragukan, itu iblis. Sebut aja, ya. Karena apa? Iblis itu suka meragukan orang yang berbuat benar. Ketika kita rajin sedekah, dia bilang, ni riak ni. Jadi tak jadi sedekah. Tapi kalau ngopi, bagus. Nah, itu mindsetnya mulai diciptakan. Kemudian yang berikutnya adalah wa'an
sama ilihim, dari samping kiri. Dari samping kiri ini adalah iblis membuat manusia terbuai melakukan perbuatan dosa. Jadi 4 mata angin. Para ulama mengatakan mengapa iblis tidak dari atas? Ya, pakai drone ya. Ya, waktu itu belum ada drone mungkin ya. Kalau sekarang mungkin. Jadi menurut para ahli tafsir, ulama mengatakan mengapa tidak dari atas? Ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dijaga di atasnya. Maka di ataslah kita bisa menghindar dari tipu daya iblis, bermunajat, berdoa kepada Allah. Ini yang paling penting ya. Tak bisa minta ke depan. Ya. Kalau ada masalah jangan minta dengan orang di depan. Besar buah juga kadang-kadang dia. Ya, kita menceritakan kelemahan kita, dia sebentar aja sedih, habis itu dia ketahui. Tapi dengan Allah tidak. Maka kalau kita bermasalah, curhatlah dengan Allah. Jangan curhat dengan rezeki, karena berbahaya juga. Ya, ini peran iblis membuat manusia menjadi lupa. Apa kata iblis setelah itu? Ya, wala tajidu aksarahum syakirin. Ini kata iblis. Kalimat terakhir ini yang berbahaya. Dia bilang dengan Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi tugas iblis itu membuat kita tak bersyukur, itu saja. Ya, tidak usah murtad, ya. Tidak usah malas, tapi tak bersyukur. Dari tak bersyukur itulah macam-macam. Mengapa? Setiap orang akan mengalami hal ini, ya. Akan mengalami hal ini, ya. Ketika Allah berikan sesuatu, karena tipe manusia adalah akalnya dinamis, bergerak terus, maka dia akan tidak puas dengan apa yang diinginkan dia. Maka ketika tidak ada rasa syukur itu berbahaya. Maka tugas kita bagaimana agar rasa syukur ini ada dalam diri kita? Maka yang pertama adalah, ini yang paling kita tekankan, ya. Memiliki sifat qanaah. Qanaatan artinya merasa cukup dengan apa yang ada, ya. Cukup mobil 3, cukup, ya. Ya. Cukup iPhone 14, cukup, ya kan? Cukup iPhone Pro 14, cukup Pak, cukup, ya. Ya, cukup mobil Pajero, cukup, ya. Cukup saja, ya. Tidak pernah minta yang lain, tapi ada, ya, cukup. Ya, cukup istri 1, alhamdulillah cukuplah. Ya, kalau lebih nanti palang pintu melayang. Cukup dengan apa yang kita miliki. Karena apa? Kita yakin Allah telah memberikan takaran rezeki itu kepada kita, ya. Innallaha yabsutu rizqan. Allah telah membagi rezeki itu sesuai dengan batasnya, sudah ada. Maka tidak usah kita merasa kekurangan. Apalagi, maka sebagai seorang muslim harus memiliki sifat qanaah dan sifat ifah. Ifah itu tidak meminta-minta, tidak mengemis, ya. Itu berbahaya. Itu yang pertama, sifat qanaah. Yang kedua, memiliki tidak membanding-bandingkan rezeki yang kita miliki dengan orang lain. Kita kan sering membanding-bandingkan, ya. Apalagi hidup bertetangga. Kawan pakai sepeda, kita ketawa aja. Pas kawan beli NMAX dah mulai. Kaki kanan bergetar setiap masuk pintu. Besok dia beli Pajero, demam. Ya, 3 hari kritis masuk rumah sakit. Dengar Pajero yang dijual, sehat lagi. Nah, membanding-bandingkan kekayaan kepada orang lain itu berbahaya, ya. Mengapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, pesan Rasulullah kepada umatnya adalah, ya, unzuru, ya, perhatikanlah huwa asfala minkum, ya. Perhatikanlah, ya, orang yang paling rendah di dirimu, di sisimu, ya, di dekatmu. Unzuru huwa asfala minkum wa la tanzuru illa man huwa fawqakum. Ya. Jangan engkau perhatikan orang yang lebih tinggi daripadamu dalam masalah harta, ya. Fala tasdaru wala tasdaru nikmatallahi alaikum. Mengapa kita tidak boleh membandingkan, ya? Sebab kalau kita suka membanding-bandingkan, ya, wala tasdaru nikmatallahi alaikum, maka kita seperti meremehkan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya. Tak cukup. Padahal Allah dah beri kita sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita tidak juga. Ikhtiar boleh, berusaha boleh, semaksimal mungkin. Tapi kan ada tawakal di sana. Dan kalau tidak mendapatkan, mungkin kita sudah paham. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan kita dengan orang lain, tapi kita berusaha itu mungkin. Maka dengan masalah harta benda ini, tidak boleh kita terlalu mengikut hawa nafsu. Maka peran iblis cukup kuat di sana, ya. Maka tema hari ini tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan rasa syukur itu. Sampai jam berapa nih? Lanjut, ya. Ya.
Itu yang kedua. Satu lagi terakhir, tenang aja. Berapa? 7.40. Oh, kita sikit lagi ya. Nanti jeda 5 menit lah untuk narik nafas ya. Ya. Yang pertama qanaah, yang kedua tidak membanding-bandingkan ya rezeki yang kita miliki dengan orang lain. Yang ketiga adalah memiliki paradigma tentang konsep rezeki. Ini yang paling penting. Selama ini kita pahami mindset rezeki itu adalah harta benda, kekayaan materi. Itu yang salah. Rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, ya. Bukan kenikmatan duniawi, ya. Dalam istilah dikatakan harta benda itu kenikmatan dunia itu mata katanya. Mata ma yatamatta'u bihil insan summa yazulu qalilan. Mata itu adalah sesuatu yang sangat dicintai manusia, tapi dia lambat laun akan hilang sedikit demi sedikit. Contoh, punya mobil yang cantik lama-lama dia buruk juga. Ya. Punya apa lagi? Rumah yang mewah lama-lama dia jelek juga, tidak bertahan. Punya istri yang cantik atau suami yang ganteng lama-lama dia ganteng juga. Ya, karena hatinya baik ya. Tidak boleh bilang jelek. Nanti balik ke rumah kena marah pula. Ya, mata itu sesuatu yang sangat disenangi manusia, tapi lambat laun dia akan hilang. Nah, oleh karena itu pemahaman kita kepada konsep rezeki ini bahwa segala sesuatu yang kenikmati itu adalah rezeki. Punya teman yang baik, rezeki, ya. Punya istri yang solehah, rezeki. Apalagi punya anak yang soleh dan soleh itu rezeki, ya. Punya lingkungan yang baik itu rezeki. Jadi rezeki itu ada sesuatu yang baik, bukan hanya harta benda. Maka konsep ini harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa ternyata banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita syukuri. Kita hanya mempunyai mindset bahwa kenikmatan duniawi itu adalah berupa materi, harta benda. Ini yang salah. Dan kalau itu kita pahami, maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi utuh dan mempersempit ruang lingkup rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu tidak ada, maka konsep tadi penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi lemah. Sempit pemahaman kita bahwa ibadah itu hanya solat saja, zakat saja, puasa saja, tetapi tidak hanya itu saja sebenarnya. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin coba membuka bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini haruslah bernilai-nilai positif, memberikan kebaikan kepada manusia agar semakin memperkuat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rasa syukur ini semakin kuat, maka akan tercipta sebuah energi kebaikan yang membuat umat ini menjadi bangkit. Tujuan kita kan begitu. Berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, lalu umat ini menjadi baik, dunia ini menjadi baik. Itu saja sebenarnya. Bukan untuk gontok-gontokan, bukan untuk mencurigai. Maka konsep bersyukur itu harus kita tanamkan secara utuh dalam diri kita. Maka kalau itu ditanamkan, maka ayat yang tadi Al-An'am tadi, la in syakartum tadi, maka ini akan benar-benar kita rasakan. Ya. Para hadirin, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada apa yang kita pahami, ya. Titik utamanya adalah pada akhirnya adalah kehadiran kita, ya, di muka bumi ini. Diberikan Allah hak untuk mengatur bumi ini, maka kita menjadi orang yang harus memberikan efek dampak kebaikan. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar kehidupan dunia kita menjadi baik dengan Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi, yang berikutnya adalah kita menjadi orang yang kehadiran kita memberikan dampak manfaat kepada orang lain. Ini yang paling penting. Ya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik ustaz, guru ngaji, guru, dosen, pedagang, semuanya bermanfaat bagi orang lain. Apa jadinya kalau kita menjadi orang yang hebat, tidak punya manfaat kepada orang lain? Baik Bapak Ibu, terima kasih waktu, ya, yang membatasi kita, dan juga memang dibatasi, tidak usah lama-lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ya, izin Pak Haji, nanti kalau tak sesuai tegur aja. Saya kasih nomor WA nanti. Ya, karena dalam tahap sama-sama memperbaiki. Ya, izin ya Pak Pembina Ustaz Jumadi, ya, lancang berdiri di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, menjadikan kita manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menyadari bahwa tujuan kita di muka bumi ini adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan interaksi kita sesama manusia adalah memberikan dampak kebaikan manfaat.
Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.